ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آل كل وعلى سائر الصالحين أما بعد. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, insyaallah pagi ini kita mengambil waktu sedikit karena yang sedikit boleh jadi lebih bermanfaat dan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga teman-teman yang sekarang lagi enak tidur diberikan kebaikan oleh Allah. Mungkin capek tadi malam ya. Baik, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid di halaman 97. Masih berkaitan dengan sikap orang munafikin yang menyamakan gangguan manusia seakan-akan seperti azab Allah. Sehingga mereka tinggalkan itu. Mereka tinggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Allah mendatangkan pertolongan, mereka baru ngaku, kan kami bersama kalian. Oleh karena itu Allah katakan di surat yang sama, itu suratul Ankabut ayat 10, "Wala in jaa'a nasrum mir rabbika layakulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin." Dan jika datang pertolongan dari Rabb-Mu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Mereka ini mengatakan bahwa gangguan yang mereka alami itu disebabkan karena iman. Lihat, gangguan orang kafir mereka alami itu gara-gara apa? Iman. Selanjutnya ketika kaum muslimin meraih kemenangan, mereka baru berkata, kami kan bersama kalian. Ini pengakuan namanya. Kami juga ingin mendapatkan rampasan perang dan yang lainnya seperti yang kalian dapatkan. Kalau lagi diserang musuh, kemana mereka? Lari. Kalau kaum muslimin menang, mereka minta jatah. Ya. Kalah-kalah tukang parkir. Ya. Bagaimana kondisi orang-orang munafik itu? Pendapat lain mengatakan waw tersebut ya dihubungkan pada kata sebelumnya dengan perkiraan adanya hamzah setelahnya, yaitu wa alaysa Allah. Ya. Kalimat awalaysa Allah itu sebenarnya wa alaysa Allah, yang artinya dan apakah Allah, gitu maksudnya. Maksud daripada kalimat tersebut. Yang kemudian diterjemahkan, bukankah Allah lebih mengetahui isi hati manusia. Bi'a'lam, lebih mengetahui. I'rabnya majrur dengan harokat fathah karena termasuk kata yang tidak boleh diberikan tanwin. A'lamu itu tidak boleh ada tanwin. Ini sisi bahasa aja ya. Sisi bahasa aja. Yang perlu kita tahu bahwa a'lama itu artinya lebih mengetahui. Sangat mengetahui. Sangat berilmu. Itu maksudnya. Ya, maksud daripada a'lama. Makanya kita sering mengatakan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu sigha mubalaghah namanya. Kalimat yang
Lebih maknanya. Maknanya Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada seluruh manusia. Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam diri Anda melebihi Anda sendiri. Jadi Allah mengetahui diri kita ini melebihi pengetahuan kita terhadap diri kita. Benar apa tidak? Ya. Coba antum lihat bagaimana bentuk pembuluh darah antum. Udah tahu kan? Atau apa yang berbisik di balik hati antum yang sekian? Tiba-tiba ada berbisik yang aneh-aneh. Allah tahu siapa yang berbisik itu. Tapi kita tidak mengerti. Tiba-tiba ada bisikan gitu. Ini apa gitu. Allah tahu siapa yang berbisik. Makanya Allah katakan, awalaysallah bi'a'lam. Dia lebih mengetahui tentang diri kamu daripada kamu sendiri mengetahui dirimu. Ya. Artinya mengetahui demi menghindari perbandingan antara Khalik dan makhluk. Afwan. Tadi disebutkan Allah mengetahui kalian melebihi Anda sendiri. Dan Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam jiwa orang lain. Karena pengetahuan Allah bersifat umum. Apa aja yang ada dalam benak kita ini, dalam hati kita, dalam niat kita, dalam angan-angan kita, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ini penjelasan bahasa aja di atas. Lihat di halaman 98. Yang benar bi'a'lam disesuaikan dengan babnya, yaitu isim tafdhil. Isim atau kata yang memiliki makna yang lebih, itu arti daripada isim tafdhil. Kata yang memiliki makna yang lebih. Karena lafaz ini adalah isim tafdhil, maka dengan jelas menunjukkan tidak adanya persamaan antara ilmu sang pencipta dan ilmu makhluk. Dan ilmu sang pencipta jauh lebih sempurna. Begitu. Apa saja yang diketahuinya? Bima fi suduril alamin. Yaitu apa saja yang ada di dalam dada kaum manusia. Yang dimaksud alam setelah apapun selain Allah. Karena mereka adalah pertanda yang menunjukkan pencipta mereka. Dengan demikian seluruh makhluk menunjukkan kesempurnaan, kekuasaan dan rububiyah Allah. Nah, lihat di sini menggunakan kata alam. Apa arti alam? Udah saya singgung sebelumnya. Apa arti alam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu alamin artinya apa? Jawabannya simpel. Selain Allah itu alam. Jawabannya apa? Selain Allah. Kalau ditanya apa arti alamin, Pak? Selain Allah udah selesai. Karena alam itu artinya makhluk. Iya. Alam itu artinya makhluk. Allah lebih mengetahui jiwa Anda melebihi Anda sendiri. Dan juga melebihi siapapun yang lain berdasarkan keumuman ayat. Ayat ini mengandung peringatan agar siapapun jangan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Karena itulah ketika Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk, ia berkata kepada Rasulullah SAW setelah beliau pulang, kata Ka'ab bin Malik, aku ini orang yang pandai berdebat. Kata Ka'ab bin Malik. Andai saja aku
menghadapi selain dirimu wahai Rasulullah di antara para raja dunia, pasti aku bisa meloloskan diri dari mereka dengan suatu alasan. Akan tetapi aku tidak ingin mengatakan alasan apapun sehingga Allah nanti membeberkan aib-aibku. Jadi begini. Antum kalau baca sepotong ini dah paham kah? Jadi ceritanya adalah waktu perang Tabuk, Rasulullah SAW membutuhkan banyak logistik. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengumumkan peperangan kepada seluruh penduduk Madinah sampai ke pelosok. Tidak pernah. Kecuali perang Tabuk. Kenapa? Karena sangat butuh kepada logistik dan personil. Keadaannya musim panas. Banyak onta yang mati yang tidak bisa dipakai untuk kendaraan ke sana. Waktu itu. Sehingga satu onta para sahabat bergantian 8 orang. Jadi naik satu, 7-nya jalan. Satu turun, naik satu. Jadi bergantian. Termasuk Rasulullah SAW. Kalau mereka lapar di jalan, mereka sembelih ontanya. Dan diminum air kencing dan air kantong yang ada di onta itu. Itu kejadian perang Tabuk. Saking sulitnya perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, dia memiliki kemudahan sendiri. Orang membutuhkan kendaraan, dia punya dua kuda yang siap dipakai berperang. Tapi tidak ikut juga Ka'ab bin Malik ini. Dan dia bukan orang munafik. Dia menunda-nunda keberangkatan karena sibuk melihat pohon kormanya yang sedang berbuah di musim panas kan. Dia berteduh di bawah naungan pohon kormanya. Akhirnya dia menunda. Kaum muslimin sudah berangkat, dia ketinggalan rombongan. Ka'ab bin Malik waktu itu. Dan ketinggalan rombongan pada saat itu bagi yang mampu perang dosa besar. Dosa besar. Munafikin juga tidak ikut seperti Jaddu bin Qais dan kawan-kawannya. Nah, singkat cerita Rasulullah SAW memenangkan peperangan karena kaum kufar Romawi melarikan diri sebelum berperang. Pulang dari Tabuk, Rasulullah memanggil tuh orang-orang yang tidak mau ikut. Apa alasan kalian? Orang munafik memberikan alasan palsu bersumpah agar Rasulullah mengampuninya kan? Agar Rasulullah percaya. Ka'ab bin Malik datang bersama 2 orang temannya yang sama-sama muslim, bukan munafik. Ka'ab bin Malik mengatakan, aku ini pandai berdebat ya Rasulullah. Pandai berkilah. Aku bisa berikan alasan kepada raja-raja yang lain. Tapi tidak di hadapanmu. Karena kalau aku berikan alasan kepada raja yang lain. Supaya aku lolos dari boikot ini. Aku bisa berdebat. Gitu maksudnya. Tapi karena engkau utusan Allah. Aku tidak bisa berbohong. Kalau aku bisa berbohong sekarang. Dan aku lolos dari murkamu. Maka aku tidak lolos dari murka Allah Azza wa Jalla. Maka dia pun jujur bahwa aku memang melambat-lambatkan keberangkatan. Rasulullah memboikotnya sampai pada waktu Allah mengampuni dosanya baru diterima boikot itu. Ka'ab bin Malik waktu itu. Nah itu dia. Itu kisahnya. Ya, kisah siapa? Ka'ab bin Malik. Oleh karena itu Ka'ab bin Malik tidak berani berdusta. Kenapa? Karena dia punya iman. Allah lebih tahu dalam isi hatinya itu. Daripada dia sendiri tahu tentang dirinya. Gitu maksudnya. Maka kata Ka'ab, aku tidak berani berdebat untuk meloloskan diri. Tidak berani berkilah, tidak berani beralasan. Udah terima aja boikot itu. Sampai dia diboikot 50 malam. Dunia yang luas ini menjadi sempit bagi Ka'ab bin Malik. Kenapa? Tidak ada satupun orang yang mendengar salamnya. Dia ke pasar, Assalamualaikum. Tidak ada yang jawab salam. Karena dia lagi diboikot. 10 malam terakhir, bukan bulan Ramadan ya. 10 malam terakhir, istrinya disuruh memboikot Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini masih muda. Masih produktif. Artinya
kelaki-lakiannya luar biasa gitu. Di depannya ada istrinya cantik, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ibarat orang haus di padang Sahara, ada es campur, tidak boleh minum. Lebih baik tidak perlu ada tuh es campur tuh. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan pada istri, kau pulang dulu ke orang tuamu. Kenapa? Karena kalau dia ada di situ menggoda. Maka dia pulang. Diboikot berapa lama? 50 malam atau 50 hari. 10 hari terakhir dia diboikot oleh istrinya sendiri. Dan itu sangat menyedihkan. Dan itu Ka'ab bin Malik, dia tahu Allah lebih tahu isi hati saya. Itu seorang muslim. Luar biasa orang muslim. Luar biasa seorang muslim yang benar keimanannya. Dia jujur walaupun pahid. Beda dengan munafik. Bersumpah dengan berbagai alasan. Allah bongkar, diturunkan ayat-ayat dalam surat At-Taubah. Ya, tentang kemunafikan itu. Lanjut. Dalil ini adalah firman Allah. Dalil dari ayat ini adalah firman-Nya, fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Artinya orang itu meninggalkan agama Allah karena mereka menganggap gangguan manusia sama dengan adab Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Maka oleh karenanya kita sesuai dengan judul bab, jangan takut menegakkan kebenaran selama itu benar. Ya, selama benar tidak usah takut. Antum salah pun dibicarakan orang, ya enggak? Benar juga dibicarakan orang. Maka kita tinggal tunggu kita dibicarakan gara-gara apa. Ibu-ibu misal dibicarakan orang gara-gara pakai jilbab. Tenang saja, biarkan mereka bicara. Ya. Tidak pakai jilbab pun dibicarakan enggak oleh orang? Bicarakan. Misal ada ibu-ibu keluar rumah pagi-pagi pakai celana bupati, buka paha tinggi-tinggi. Ya. Kemudian suami tetangga keluar. Dibicarakan juga oleh istri suami tadi. Wah, dasar wanita gatal. Lihat suami saya pakai celana bupati, ngomong gitu dia. Dibicarakan enggak? Dibicarakan. Dah tahu malu itu. Salah benar tetap dibicarakan. Maka tidak usah takut. Ingat, saya sering ingatkan, ada 3 hal yang buruk yang tidak kita sukai di bumi ini yang tidak bisa kita hindari. Pertama, tidak ada istirahat di dunia. Selalu lelah. Ya enggak? Antum apapun profesinya pasti lelah. Tidak dapat pekerjaan antum lelah cari pekerjaan. Begitu dikasih pekerjaan, capek bekerja. Ya enggak? Lelah. Tidak ada istirahat. Yang kedua, tidak selamat dari omongan orang. Pasti diomongkan orang. Antum tidak berjenggot diomongin orang. Jenggot pun diomongin orang. Antum celananya di bawah mata kaki diomongin orang. Di atas mata kaki diomongin orang. Ibu-ibu berjilbab diomongin orang. Tidak berjilbab diomongin orang. Tidak selamat dari omongan orang. Yang ketiga, tidak bisa lari dari mati. Kita tetap mati. Ya, ada orang yang bisa panjang umur sepanjang-panjangnya. Tidak ada kecuali Nabi Isa. Ya. Atau musuh Allah yaitu iblis. Normalnya manusia pasti mati. Cepat mati. Maka oleh karena itu jangan berharap ridho manusia. Jalankan kebenaran itu. Jangan seperti munafik ini. Diganggu orang, aduh takut apa kata tetangga. Baru apa kata tetangga bayangkan. Baru apa kata tetangga. Tidak usah didengar. Kata tetangga itu gampang ditepis. Bagaimana tepisnya? Cuekin aja. Dia malu sendiri nantinya. Capek dia ngomongin kita. Dia ngomongin kita jadi selebritis, dia tidak terkenal. Kan gitu kan? Taib. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan sanad yang terhubung hingga Nabi SAW yaitu marfu'. Inna min da'fil yakin an turdiyan nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah
Wa anta dhummahum ala ma lam yu'tika Allah fa innar rizqa la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Ini Masya Allah. Kita diajarkan beriman kepada rububiyah. Sesungguhnya di antara tanda lemahnya keyakinan bahwa engkau menyenangkan manusia dengan murka Allah. Artinya karena manusia suka sesuatu yang dimurkai Allah, antum ikut suka. Supaya manusia ridho sama antum. Nggak boleh. Karena orang suka bid'ah, antum ikut bid'ah. Karena orang suka khurafat, antum ikut khurafat. Karena orang suka syirik, antum ikut syirik. Kenapa? Karena kalau menyelisih mereka, kita akan dibenci. Kan begitu alasannya. Nah ini bahaya nih. Sesungguhnya di antara tanda lemahnya keyakinan bahwa engkau menyenangkan manusia dengan murka Allah. Bahwa engkau memuji mereka karena rizki Allah. Dan bahwa engkau mencela mereka karena apa yang tidak Allah berikan kepadamu. Karena rizki itu tidaklah didatangkan oleh semangatnya orang yang tamak. Dan tidak pula ditolak oleh kebencian orang yang membenci. Jadi rezeki itu sesemangat apapun kita cari. Ya segitu-gitu aja. Iya enggak? Tidak bisa didatangkan oleh orang yang paling semangat. Kalau rezeki itu ya lebih banyak didapatkan karena kerja keras, maka para kuli yang paling kaya di muka bumi ini. Kenapa? Ya memang keras pekerjaannya. Ada yang pukul batu, ada yang nyusun tembok, ya kan? Karena kerja keras. Seandainya rezeki itu tertolak gara-gara pekerjaan yang ringan, maka para pengusaha itu yang paling miskin. Kenapa? Karena mereka tinggal pencet komputer dan HP datang fulus. Mereka guling-guling di atas tempat tidur aja fulus masuk terus. Ya enggak? Sampai ada bapak-bapak yang pekerjaannya setiap bulan pergi umroh. Masa-masa seperti kita ini, seperti masa muda-muda seperti anak ini, dulu ya, dia itu suka membantu orang dengan ekonomi dia yang terbatas, arti serba kecukupan itu. Di antara yang dia bantu temannya di Singapura bikin sekolah. Qadarullah sekolah itu tanpa sepengetahuan orang ini di Singapura itu besar sekolahnya, sekolah internasional dan income-nya banyak. Nah, temannya yang di Singapura itu minta nomor rekeningnya. Itu setiap bulan uang yang masuk di rekeningnya bisa dipakai umroh setiap bulan. Dikirim oleh temannya. Dia bilang ke Ana waktu itu, Ana gini-gini dibantal aja uang masuk sendiri di ATM. Di rekening itu. Kata dia saat ini. Dan umur sekarang sudah 80-an tahun. Maka kalau dia ke pasar nih. Ya, dia pergi beli. Berapa ini sayur ibu? 5.000 satu ikat. Dia bayar 20 sampai 50 satu ikat. Kenapa? Ngomong segini aja dia dapat fulus. Dia bobo aja dapat fulus. Kata dia, saya taruh kepala saya di bantal tuh. Uang masuk ke rekening kata dia. Belum gaji pensiunnya. Itu baru segitu kata dia. Dan sekarang dia suka mondar-mandir. Indonesia, Mekah, Indonesia, Saudi. Itu aja pekerjaannya. Kalau tidak sekali sebulan, sekali 2 bulan. Semau dia aja. Kenapa? Karena rezeki itu terkadang datang dengan apa? Bersantai-santai. Dan bukan berarti kita melarang orang bekerja keras. Silakan kerja keras, tidak masalah. Karena kerja itu bagian dari ibadah. Rezeki itu Allah yang tanggung. Jangan mengatakan usaha tidak mengecewakan hasil. Ya kan? Ini syirik akhi. Syirik dalam rububiyah. Antum menyandarkan rezeki kepada usaha antum. Rezeki itu kepada Allah. Betapa banyak orang santai-santai banyak rezekinya. Ya enggak? Santai, rezekinya banyak. Bahkan kita lihat ini orang pekerjaannya apa? Enggak ada pekerjaan, cuma pengangguran aja. Saya pernah temukan anak muda, masih umur muda sekali.
baru lulus SMA. Saya tanya, ente kuliah? Enggak butuh sekolah saya. Waktu itu saya lagi macet motornya di Demak. Dan dia enggak tahu, ana enggak tahu ini dia datang dari mana nih orang. Ana enggak punya tempat untuk menginap waktu itu. Motor ana enggak punya alat, harus dikirim dari Jakarta di Demak, bayangkan. Terus tiba-tiba anak muda ini datang ke musola tempat ana istirahat. Dia katakan, ini Ustaz Maskur ya? Iya, dari mana kenal ana? Dari media sosial. Saya dapat kabar motor antum mogok di sini dari orang-orang di media sosial. Dan enggak tahu siapa yang di situ. Karena waktu itu ada anak motor yang nyamperin ana juga. Akhirnya, Ustaz, saya temani ya. Dari pagi sampai menjelang malam dia temani ani. Ana tanya, ente enggak kerja? Ini kan hari kerja, ana bilang. Sekarang ente pergi kerja. Enggak, ana pengangguran Ustaz. Ngomong gitu kan. Terus saya curiga, ini ente kayaknya pengangguran banyak duit deh. Ngomong gitu ana. Ya, saya pengangguran. Akhirnya karena ana enggak dapat alat keliling-keliling di Demak itu, malamnya diajak ke rumah dia. Itu rumahnya masuk ke dalam tuh kayak lapangan tuh. Masuk ke dalam. Ternyata di dalam rumahnya besar. Tuh masuk kan. Terus setelah itu ana dibawa ke rumah lain. Dia tidak suruh saya tidur di rumah besarnya. Karena khawatir mengganggu istri saya waktu itu. Dibawalah anak ke rumahnya yang lain. Itu tempat kosnya 18 pintu. Kemudian di situ ada apa kayak macam rumah kontrakan, rumah pribadi, beberapa rumah. Ditunjuk, ini rumah saya Pak Ustaz. Ini rumah saya. Ini rumah saya. Ini kontrakan saya. Pantas nih ente pengangguran banyak duit. Dia cerita bahwa saya ini karyawan biasa dulu. Uang itu saya tabung, saya bangun nih, beli tanah sedikit-sedikit, jadilah seperti ini. Sama bapak saya katanya. Itu menunjukkan orang diberi rezeki, tidak harus sekolah tinggi-tinggi. Ada orang sekolah S2, S3, sampai S3 ya. S3. Di mana pekerjaannya? Di tempat naik turunnya mall itu apa namanya? Parkiran. Satpam. Jadi apa? Satpam. S berapa? S2 jadi satpam. Sedangkan bosnya apa? Nggak punya ijazah. Saya pernah duduk sama orang kaya. Kaya sekaya-kayanya gitu. Saya sampai dia bilang, saya bulan ini baru dapat rezeki 16 miliar. Dia bilang gitu kan. 16 miliar. Karena bulan yang lalu saya ditipu 3 miliar kata dia. Ya, ana ditipu 10 juta nangis ana bilang gitu. Ditipu bulan lalu 3 miliar, saya dapat sekarang 16 miliar kata dia begitu kan. Anak tanya, ente S berapa? Kak Ustaz, anak buah saya itu ada S3. Saya enggak sekolah kuliah kata dia gitu. Itu menunjukkan bahwa kaya itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Kaya itu rezeki dari Allah. Pekerjaan kita kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum kerja saja. Untuk apa? Niat ibadah kepada Allah untuk menafkahi anak istri. Rezeki datang dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Itu harus antum ingat. Kita udah hitung. Padahal untungnya segini. Kok segini jadinya? Ternyata masih hutang. Ya enggak? Ada orang kerja sama-sama kerja di satu instansi. Gajinya sama. Begitu akhir bulan. Yang satu dia bisa berlibur. Yang satu dia boro-boro berlibur. Dia berpikir dia bayar hutang besok. Sama gajinya. Karena itu rezeki milik Allah Azza wa Jalla. Maka di sini dimotivasi kita. Haraplah rezeki kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Di sini disebutkan, nah udah lewat setengah jam. Janjian tadi setengah jam. Nah, sedikit lagi ya. Di sini disebutkan di antara lemahnya iman yaitu mencari ridho manusia di atas kemurkaan Allah. Ini berbahaya. Biasanya ini dimiliki oleh orang-orang munafikin atau orang-orang yang lemah imannya seperti disebutkan dalam hadis ini. Ya, kadang kita mencari ridho tetangga, mencari ridho orang tua, mencari ridho kerabat, kemudian ikut bid'ah, ikut khurafat, ikut syirik. Jangan. Kita hormati mereka secara muamalah, tapi ajaran kita harus tetap berada di atas kebenaran. Apa kata orang terserah. Mau mereka kata apa terserah. Wong mereka kalau sebut-sebut nama kita terus dalam keburukan, suatu hari nanti kita lebih terkenal dari dia. Ingat, Nabi itu
tidak terkenal melalui lisan para sahabat yang setia. Nabi itu terkenal melalui lisan orang-orang jahat. Melalui Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abu Lahab. Gara-gara mereka Nabi terkenal sampai sekarang. Ya. Itu hebatnya orang-orang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih tinggi dari tingkatan-tingkatan iman, yakin kadang maksudnya adalah ilmu, seperti perkataan Anda, saya meyakini hal ini. Yakin itu artinya berilmu. Jadi keyakinan tinggi dibangun di atas apa? Ilmu. Demikian juga takut. Takut yang tinggi itu takut yang dibangun di atas ilmu. Jadi sekali lagi, makna instannya hadis ini adalah jangan cari perhatian orang sehingga kita meninggalkan agama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Engkau memuji mereka karena rezeki Allah, yaitu menyebut siapa yang dipuji dengan menyebut kesempurnaannya, disertai rasa cinta dan mengagungkannya. Hanya saja pujian dalam lafaz hadis ini tidak mensyaratkan adanya cinta dan mengagungkan, karena pujian sudah terkandung di dalamnya. Jadi kalau orang memuji, tentu di sana pasti ada cinta dan pengagungan. Walaupun tidak disebut dia mengagungkan dan mencintai, karena sudah ada dalam kalimat pujian tadi. Engkau memuji orang padahal orang tersebut diberikan rezeki oleh Allah. Wah, hebat sekali dia, bisa beli rumah, bisa beli ini, bisa beli itu. Padahal itu rezeki yang Allah berikan. Hati-hati dengan kalimat itu. Termasuk lemah iman, walaupun tidak hilang iman itu. Rezeki Allah yang dimaksud adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Tapi saya kira itu, ada pertanyaan enggak? Silakan bertanya. Ya, sekarang waktunya kita bersantai-santai. Karena antum sendiri agak tegang tuh sholat malam tuh. Ada bertanya silakan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan di ba'da bulan Ramadan nanti. Ya, insyaallah semoga Allah berikan kita umur dan masih bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang dan selanjutnya. Karena orang beriman dianjurkan untuk selalu minta panjang umur. Tidak boleh minta mati. Tidak boleh. Karena orang beriman itu banyak manfaat. Nah, ada pertanyaan enggak? Fadhal. Seorang wanita membuka hijab di hadapan wanita lain, dilihat wanita yang berhadapan dengannya. Kalau wanita itu tidak amanah, tidak boleh. Tapi kalau dia amanah, tidak menceritakan wajah wanita yang berhijab tadi ke suaminya atau kepada laki-laki lain, maka boleh. Dilihat kondisinya. Cari tahu yang amanah. Hatta orang Islam tidak boleh istri-istri kita buka rambut, buka ini itunya kalau mereka tidak amanah. Maka ibu-ibu yang melihat cantiknya wanita lain yang memakai hijab itu jangan diceritakan kepada suami karena itu amanah. Oh, cantik sekali istri fulan itu. Nah, boleh. Tangannya lembut sekali. Diceritakan detail. Pipinya lesung, giginya juga indah. Jadi suaminya nanti, besok saya tinggalkan kamu. Terfitnah dengan cerita itu. Nah, boleh. Nah, boleh. Maka orang kafir bisa dikatakan kita suudzon kepada mereka. Artinya harus suudzon pada orang kafir. Karena mereka tak amanah. Kepada Allah aja mereka tidak amanah. Kecuali sedikit. Dari yang sedikit. Nah. Apa? Ajar fitrah silakan. Iya. Makanan pokok bukan bagaimana yang lebih bagus. Bagaimana yang harusnya dilakukan. Kalau berkata bagaimana yang lebih bagus berarti ada pilihan. Harus bahkan wajib
menggunakan makanan pokok. Karena Rasulullah SAW di zaman itu punya dinar dan dirham. Semua ulama dari 4 mazhab itu kecuali mazhab Hanafi, mereka menggunakan makanan pokok. Kecuali mazhab Hanafi yang menganalogi boleh menggunakan uang dengan alasan sesuai dengan kebutuhan. Kita katakan enggak, ini ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah yang sudah ada sifat tersendiri. Baik sifat tata cara maupun sifat alat yang digunakan ibadah. Alat yang digunakan di sini apa? Makanan pokok. Dan tidak ada sekalipun para sahabat itu menggunakan uang. Padahal waktu itu ada orang miskin kan? Ada orang yang butuh beli pakaian gak besok? Bahkan ada wanita di zaman itu tidak bisa keluar rumah 1 tahun. Kecuali Idul Fitri, dan itu dia pinjam pakaian tetangganya. Berhak gak dia diberikan zakat fitrah berupa uang? Berhak seharusnya. Seharusnya berhak dia dapat uang zakat fitrah. Karena lebaran ini. Dan dia harus keluar rumah sekali setahun atau 2 kali setahun. Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi tidak diberikan zakat fitrah berupa apa? Uang. Padahal dia butuh. Butuh untuk beli jilbab, pakaian. Itu dalil yang sangat jelas. Maka kalau ada orang datang ke masjid bawa uang, kasih tahu. Bapak bayar uang, rubah akad. Bapak wakilkan uang ini ke saya untuk beli beras. Itu rubah akad namanya. Karena sebagian orang taunya fatwa-fatwa yang ada sekarang ini. Ya. Karena sebagian orang-orang petugas zakat lihat fulus itu langsung merah matanya. Lalu biru, lalu hijau gitu kan. Lumayan tuh dikumpul 25, 25, 30 ribu. Lumayan tuh banyak. Apalagi mesin-mesin besar. Bilang kepada para pembayar zakat, maaf, duit Bapak saya akan rubah menjadi beras. Saya akan belikan beras. Gitu caranya. Ya, belikan beras. Jelas? Ini tugas berat bagi para penerima zakat nih. Nah, ada lagi yang bertanya? Fadhal. Gak bisa. Mahram itu saudara laki-laki. Atau dia cari suami, nikah, pergi sama suaminya. Kalau dia masih muda, lebih nikmat pergi sama suami. Begitu tahalul bikin anak. Lebih nikmat. Orang pergi umroh sama pasangannya, cintanya semakin melekat di sana. Coba antum bawa pasangan antum. Tidak ada lagi wanita yang lebih cantik daripada istri kita kalau sudah di sana. Cantiknya orang Turki tidak ada apa-apanya dibandingkan istri kita yang ada di samping kita. Karena kita bawa dia dalam bentuk ibadah. Dan Allah yang merubah hati kita di sana. Ya, kecuali kalau hati kita memang berpenyakit. Sampai di sana, wah cantiknya wanita Turki. Udah dibilang cantik, antum udah bisa dapat sakit hati pulang. Istri ngomel-ngomel, tidak jadi khusyuk ibadah. Bagaimana jika kita berniat membayar zakat di tempat masjid yang mengharuskan mengucapkan niat? Sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu ada akad lafaz begitu, tidak perlu. Udah bayar zakat, Pak, saya mau bayar zakat fitrah ya. Sini niat dulu, udah nanti aja niatnya. Udah ada di hati, ngomong gitu kan. Tidak usah Anda berniat. Tidak usah enak Pak Ustaz, tidak usah. Bawa zakat selesai. Kalau mau bawa ke sini nih. Ya. Biar repot orang-orang masjid ini. Repot dengan pahala maksud anak. Tapi ada lagi? Cukup ya? Ana mau siap-siap mau safar ya. Astaudiukumullahu alladzi la tadi'u wada'i'ahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti ketemu lagi Syawal mungkin. Ya. Mungkin terlalu lama.